Mungkin ini gebrakan yang pertama kali di Indonesia, yaitu gebrakan Komjen Listio Sigit akan memecat dan juga mempidanakan bagi semua anggota kepolisian yang terlibat dalam tindakan kejahatan, terlebih pengedar narkoba dan juga bandar narkoba. Karena komitmen dari Kapolri yang baru, Listio Sigit Prabowo, adalah tidak ada tempat di Indonesia bagi semua pengedar narkoba dan juga bandar narkoba. Dan karena inilah Komjen Listio Sigit Prabowo pada waktu fit and proper test di Komisi 3 diberi tepuk tangan yang meriah dan juga jarang diberitakan di media. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo ini, Listio Sigit Prabowo, pun tidak main-main dalam menegakkan kasus narkoba di negeri ini. Dan kata Listio Sigit Prabowo, kami akan buktikan ucapan saya. Memang kasus di negeri ini selain tindak kriminal juga pengedaran terhadap narkoba. Banyak artis yang kedapatan memiliki narkoba dan juga bahkan mengkonsumsi narkoba. Untuk itu, Listio Sigit akan memecat dan bahkan juga mempidanakan bagi oknum kepolisian yang ikut terjerat kasus narkoba. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Warning keras Kapolri baru untuk polisi yang seperti ini. Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo memastikan tidak akan main-main dalam penegakan hukum atas tindak kriminal yang menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat seperti kejahatan jalanan, ekonomi, khususnya narkoba. Polri akan memberikan perhatian khusus untuk bertindak tegas, kata Sigit saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi 3 DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu 20 Januari. Kepala Baris-Krim Polri itu menegaskan dirinya tidak akan memberikan ruang sedikitpun kepada para bandar narkoba beroperasi di tanah air. Tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negeri ini. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu menegaskan siapapun termasuk anggota Polri yang terlibat kasus narkoba akan ditindak tegas, termasuk anggota-anggota Polri yang terlibat di dalamnya. Pilihannya hanya satu, pecat dan pidanakan, ungkap Sigit. Alumnus Akademi Kepolisian Akpol 91 itu memastikan tidak akan main-main dalam penegakan hukum kasus narkoba. Kami akan buktikan, kata Sigit. DPR RI telah resmi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, menggantikan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Hal itu disetujui Komisi 3 DPR RI pada Rabu 20 Januari. 9 fraksi di DPR menyatakan sikapnya setuju dengan pengangkatan Listio sebagai Kapolri baru. Terbaru Menko Polhukam Mahfud MD yang ikut andil memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo mengungkap fakta soal Komjen Listio Sigit Prabowo. Kata dia, fakta itu tidak banyak diberitakan media. Mahfud MD mengatakan Komjen Listio Sigit Prabowo mendapat tepukan meriah saat berada di Komisi 3 DPR RI karena mengurai salah satu janjinya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD lewat jejaring Twitter miliknya, Moh Mahfud MD, pada Kamis 21 Januari. Mahfud MD mengatakan ada satu janji penting yang membuat Komjen Listio Sigit Prabowo disorot, yakni soal ancaman pemecatan dan pidana bagi pejabat Polri yang menjadi bandar narkoba. Salah satu janji calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo yang tidak banyak diberitakan tapi mendapat tepukan meriah di Komisi 3 DPR adalah jika ada anggota atau pejabat Polri yang terlibat kejahatan seperti bandar atau pengedar narkoba, maka akan dipecat dan dipidanakan. Ini penting, ungkap Mahfud MD. Sebelumnya DPR RI resmi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, mengganti Kapolri Jenderal Idam Aziz. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri dalam keputusannya mengatakan Komisi 3 sekaligus memberhentikan Jenderal Idam Aziz selaku Kapolri. Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi 3 secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idam Aziz dan menyetujui pengangkatan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Herman menuturkan, keputusan persetujuan dipilihnya Listio menjadi Kapolri bakal ditetapkan lebih lanjut dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya, ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan, kata Herman.
Terdapat 8 komitmen Listio Sigit Prabowo, terdiri dari menjadikan Polri sebagai institusi dan prediktif, responsibilitas dan transparansi, berkeadilan, presisi, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional, menjamin soliditas internal, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan APH dan kementerian lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan, restoratif justice dan problem solving, setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Dukungan untuk Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri terus mengalir. Sejumlah ulama di Jawa Tengah mendukung sepenuhnya terhadap Komjen Listio sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo. Dukungan diantaranya datang dari pimpinan Ponpes Raudotum Nikmah Pendurungan Semarang, Kiai Haji Ali Sodikin. Gus Ali mendukung apa yang menjadi keputusan dari Presiden Joko Widodo dan memilih calon Kapolri Komjen Listio Sigit. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok yang bisa mengayomi seluruh elemen masyarakat tanpa pandang bulu dia agamanya apa, suku bangsanya apa. Yang jelas negeri ini butuh potensi-potensi pribadi pemimpin yang pinter, banyak dan yang benar, kata Gus Ali. Negeri ini, kata dia, tak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang pinter namun juga jujur dan tegas. Ia berharap di bawah pimpinan Polri yang baru nanti dapat membuat negara ini lebih baik, aman, tegas dan adil. Tak hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, tapi harus tajam dua sisinya. NKRI harga mati, katanya. Dukungan terhadap Listio Sigit yang saat ini menjabat Kabareskrim juga diberikan oleh Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Jateng, Kiai Haji Taslim Sahlan. Menurut dia, sosok Listio Sigit sebagai jenderal yang kompeten dan profesional terbukti dengan berbagai kasus yang diungkapnya saat menjadi Kabareskrim Polri. Kami akan bersama-sama dengan tokoh agama untuk mendukung apa yang telah diupayakan oleh Bapak Presiden, kata Taslim Sahlan. Dalam memimpin Polri, lanjut dia, membutuhkan sosok yang memenuhi kapasitas dan profesionalitas juga yang sangat penting, yaitu dapat menyatukan seluruh umat mengingat Indonesia merupakan negara yang homogen. Sementara Ketua MUI Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji mengatakan bahwa selama ini siapapun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Kapolri selalu tepat, selalu bisa mengerti persoalan yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, saya mendukung sekali, kata Daroji. Pihaknya berharap Kapolri terpilih akan bekerja seperti Kapolri sebelumnya sehingga keamanan di negeri ini akan tetap terjamin, sehingga nanti kita semua bisa tentram ayem dengan dipimpinnya Kepolisian Republik Indonesia oleh Polisi Listio Sigit Prabowo, katanya. Pengasuh Ponpes Raudotul Tulap Rajeksari Tempuran Kabupaten Magelang, Kiai Haji Said Asrori mengatakan Presiden Jokowi memilih Komjen Sigit Listio sebagai Kapolri tentunya sudah dipertimbangkan secara profesional. Menurut dia, pihaknya mendukung dan mendoakan menjadi Kapolri yang baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Saya mendukung dan mendoakan beliau menjadi Kapolri yang baik, bermanfaat dan berkah untuk semua kepentingan masyarakat Indonesia. Sementara Ketua PJNU Blora Kiai Haji Muhammad Fattah mengatakan bahwa sosok Komjen Listio Sigit pantas dan layak untuk menjabat sebagai Kapolri karena pengalaman dan prestasinya. Dia juga percaya Listio bisa menjaga dan mengamankan negara jika nantinya menjabat sebagai Kapolri. Menilik dari prestasi dan track record perjalanan karir Komjen Pol Listio Sigit, maka saya yakin beliau akan mampu mengemban tugas sebagai orang nomor 1 di Kepolisian Republik Indonesia, kata Muhammad Fattah.